Pada zaman dahulu, hidup seorang raja dengan permaisurinya yang bersifat sombong dan angkuh. Karena kesombongan dan keangkuhannya, mereka berdua dikutuk menjadi miskin oleh Dewa Indra. Aku kutuk kalian berdua menjadi miskin karena keangkuhan dan kesombongan kalian. Aku Tuhan, jangan. Akhirnya, mereka berdua ditelantarkan di negeri Anta-Beranta dan keduanya sangat dibenci oleh orang-orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh demikian, tinggallah suami istri itu di hutan dan memakan batang kayu dan buah-buahan. Pergi kalian dari desa ini. Kami tidak akan menampung orang miskin seperti kalian. Tak lama kemudian, istri si miskin pun hamil 3 bulan lamanya. Istrinya menangis hendak meminta buah mempelam yang ada di dalam taman raja itu. Suaminya merasa keberatan atas permintaan istrinya, namun istrinya semakin menjadi-jadi tangisnya. Adinda menginginkan buah mempelam yang ada di dalam taman raja itu. Ayolah Dinda, jangan membunuhku. Untuk meminta sesuatu kepada orang raja, kita tidak boleh, apalagi meminta kepada raja. Diamlah Dinda, jangan menangis. Biarkan Kakanda mencarikan buah mempelam tersebut. Jikalau dapat, akan Kakanda berikan kepada Adinda. Suaminya pun pergi ke pasar untuk mencari buah mempelam itu. Setelah sampai di pasar, ia mengunjungi orang yang berjualan buah mempelam itu. Si miskin pun berhenti di sana, berniat untuk meminta buah mempelam itu. Namun ia merasa takut akan dipukuli oleh warga. Pedagang yang melihat wajah si miskin pun merasa belas hatinya kepada si miskin. Hai miskin, apa kehendakmu? Jikalau ada belas kasihanmu, apakah boleh si miskin ini meminta buah mempelam itu? Baiklah, ini untukmu. Seperti hancurlah hatinya, maka ia memberikan buah mempelam itu serta memberikan kain baju untuk si miskin. Si miskin pun merasa keheranan. Terima kasih Tuhan. Setelah itu, ia kembali ke hutan untuk memberikan buah mempelam serta baju-baju yang ia dapatkan dari pasar. Serta dia menceritakan kejadian di pasar kala itu. Ini Adinda, buah mempelam yang kau minta dan kain baju. Dari manakah Kakanda mendapatkan ini, Tuhan? Kakanda dapat buah mempelam itu dan pakaian ini dari pedagang di pasar Adinda. Dari pasar, saya menginginkan buah mempelam yang ada di taman raja itu. Jika tidak ada, biarlah aku mati saja. Terlalu seballah hati suaminya itu akan kelakuan istrinya seperti orang yang akan mati. Suaminya pun pergi menghadap Maharaja Indradewa. Ia meminta buah mempelam yang sudah jatuh ke bumi itu untuk istrinya. Hai miskin, apa kehendakmu? Ada juga tuanku, Apa itu? bolehkah Hamba meminta buah mempelam yang sudah jatuh ke bumi itu tuanku? Untuk apa kau meminta itu? Untuk dimakan tuanku. Baiklah, ikuti prajuritku ke sana. Maharaja Indradewa pun memberikannya. Lalu si miskin berterima kasih dan si miskin pun pergi ke hutan untuk memberikan pemberian itu ke istrinya. Istrinya pun tertawa-tawa sambil memakan buah mempelam itu. Ini Adinda, buah mempelam yang Kakanda dapat dari istana itu. Pada ketika yang baik dan saat yang sempurna, pada malam 14 hari bulan, maka bulan itu pun sedang terang temurang. Maka pada ketika itulah istri si miskin pun beranaklah. Seorang anak lelaki yang terlalu amat baik parasnya dan elok rupanya. Anak itu dinamakan Maharakarma, artinya anak di dalam kesukaran. Ayo bu, tarik nafas, buang. Ayo bu, tarik. Si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal mereka bertiga. Maka digalinya lah tanah itu hendak menjadikan tiang teratap. Saat dia menggali, ia mendapati sebuah guci besar yang berisi emas yang sangat banyak.
yang tidak akan habis hingga anak cucu. Adinda, Kakanda menemukan emas yang tidak ada habisnya. Mereka pun menjadi kaya dan bertukar nama menjadi Saya Raja Indra Angkasa dan permaisuri saya Ratna Dewi, dan anak kami Mara Karma.